Selamat datang kembali di channel Givari L Bimantara. Masih bersama saya Givari Lionel Bimantara sebagai pemiliknya ya. Oke, kali ini aku akan memulai progres pembelajaran front end web developer. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran HTML. Oke. Nah, kemarin di roadmap.sh itu kan kita diperlihatkan ya untuk belajar di W3 School. Oke. Nah, pertama-tama kita akan buka W3 School dan terus kita akan kayak menjelajahi dulu lah gitu ya, apa isi dari W3 School tersebut. Oke. Nah, disclaimer dulu ya. Di sini aku pure untuk belajar, tidak untuk menggurui ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut belajar, boleh nih. Kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama. Akan lebih seru ketika kita ada teman belajar, bener gak ya? Biasanya kayak gitu sih yang aku rasakan, yang aku alami ya. Nah, untuk itu tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, yuk kita cus langsung ke websitenya ya guys ya. Di sini sudah ada ya W3 School. Ini halaman awal biasa ya, tampilan awal. Nah, langkah baiknya teman-teman itu login dulu ya. Sign up ataupun login silahkan, tapi aku udah login pakai akun Google. Boleh GitHub dan lainnya ya, Facebook. Aku pakai Google. Nah, welcome. Ini aku coba-coba ya tadi tuh. Sebelum aku record aku coba-coba dulu dan udah menghasilkan 3 poin. Dan di dalam my learning ini ada beberapa career page. Itu front end developer, web developer, data analyst dan ya, lainnya mungkin kita scroll. Oh, baru segini mungkin. Coba kita buka yang front end web. Oke. Yaitu time required yaitu 117 jam untuk pemula. Ini yang kita akan pelajari gitu ya, front end development berawal dari HTML nanti ke CSS terus ke JavaScript. Oke. 37 lesson. Terus di sini ada space ini buat kayak bikin kayak ini web. Terus domain kalau gak salah nih, subdomain SSL sertifikat itu HTTPS kalau gak salah ya. Terus domain, billing dan seterusnya ya, profile. Nah, inilah yang akan teman-teman bisa dapatkan ya ketika login. Ini kan belum pakai foto profil lah. Username-nya bisa ganti-ganti ya, emailnya dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke pembelajarannya yaitu learn HTML. Continue nih ya. Aku udah 1% ini. Baru 3 dari 75 pembelajaran yang harus ditempuh. Oke. Kode editor. Kita ke home aja dulu ya. Nah, di home ini, di HTML home ini menjelaskan tentang tutorial ya. Tutorial mengenai W3 School. Nah, karena ini kebanyakan kan bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris. Untuk aku yang kurang paham bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku suka di ini translate speak gitu. Silakan aja ya teman-teman, mau translate mau enggak juga gak apa-apa. Nah, di HTML yang awal ini, yang HTML home itu menjelaskan HTML adalah bahasa markup standar untuk web. Ini baru kayak penjelasan dikit-dikit lah ya kayak gitu. Terus ada belajar mudah dengan HTML. Try mana sih? Nah, ini try it yourself.
Self ini adalah kode editor online yang dimiliki oleh ini W3 School ya. Coba aja ya. Nah, ini adalah kode editor yang dipunyai HTML, kode editor HTML yang dipunyai oleh W3 School. Nah, ini kita bisa edit-edit, bisa rubah-rubah. Kita coba hapus ini. Ya, kenapa masih ada? Kita coba run. Nah, kalau kita run ya udah kayak gitu ya. Nanti kita coba-coba sekaligus tutorial ya, pembelajaran. Oke, terus ada HTML example, contoh gitu ya. Ada 200 contoh ya. Kamu bisa menemukan lebih dari 200 contoh. Ya, ini kan banyak tuh. Ini HTML doang, belum yang lain. Terus HTML latihan ini yang exam itu game jawaban, ada kuis juga. Nah, ini progres pembelajaran gitu ya. Lacak kemajuan Anda dalam program pembelajaran ya. Gratis di sini. Masuk ke akun Anda, mulailah mendapatkan poin. Ini adalah fitur opsional. Anda dapat belajar W3 School tanpa menggunakan pembelajaran saya. Tapi ya intinya kayak gini. Teman-teman boleh login, boleh enggak gitu. Tapi lebih baiknya login sih, kayak kita sampai mana belajar gitu kan. Ada nih di sini kan. Tadi kan kayak yang punyaku yang di awal-awal tuh ada progresnya kayak gitu ya. Lumayan lah. Nah, referensinya banyak, ada elemen HTML elemen, browser support, atribut, global atribut, event atribut, color name, canvas, audio video DOM, character set, URL encoding, language code, country code, HTTP message, FX2, EM converter, ada keyboard shortcut juga. Oke, kita next aja. Ini cuma awal-awal ya. Ini kita pendahuluan aja ya mengenal HTML dan W3 School Nah, oke, kita masuk ke pendahuluan. HTML introduction. HTML is standard markup language for creating web page. HTML adalah standar markup, bahasa markup standar untuk pembuatan halaman web ya. Nah, apa itu HTML? HTML adalah singkatan, kepanjangan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah standar markup language untuk pembuatan halaman web. Yang udah disampaikan di sini ya. Terus biar bisa dibaca ya, diartikan gitu maksudnya. Terus bahasa. Nah, HTML menjelaskan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Nah, nanti kita akan mempelajari elemen itu apa gitu ya. Elemen HTML memberitahu kepada browser cara untuk menampilkan konten. HTML memberi label pada bagian konten seperti ini judul, ini paragraf, dan ini adalah tautan. Ya kayak isi link, paragraf, this is a link gitu. Nah, ini contoh simple dokumen HTML. Simpelnya kayak tadi ya. Ini bisa dibuka di halaman web. Nah, ini yang tadi kode editornya ya. Simpelnya oke. Penjelasan dari contoh. Nah, doctype HTML yang ini ya, doctype HTML. Doctype HTML adalah deklarasi untuk dokumen HTML5 ya. Terus HTML adalah elemen root elemen dari HTML page, dari halaman HTML. Head adalah elemen contain meta information about the HTML page. Jadi informasi meta mengenai page HTML. Meta itu yang kayak mana sih? Nih meta tuh kayak gini nih. Meta. Nah, meta viewport ya, keyword, terus description ya, terus meta apa lagi ini, image, property, dan yang lain-lain ya. Banyak meta itu, banyak jenisnya lah. Terus buat title. Nah, title itu, nah yang ini nih,
titel, menambahkan titel, menentukan judul. Menentukan judul halaman HTML yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman kayak gini ya. Nah, W3 School create editor, terus ini introduce ya itulah ya itu HTML introduction. Nah, astagfirullah, introduction. Oke, terus ada body adalah elemen define the document body and is a container for all the visible content. Nah, yang dilihat semua ini adalah konten dari body ya. Yang konten dari body ini. Nah, ini LI ini kan dari body ini. Body. Nah, yang ini nih. Body itu pembungkus halaman yang akan ditampilkan di website, ditampilkan gitu lah. Nah, kayak gini. Ini kan bodinya tuh nggak ditampilin, tapi yang di dalam bodinya yang ditampilkannya. Oke? Begitu. Terus apa lagi? H1 elemen define large heading. Jadi judul besar ya. H1 itu on P ya paragraf. P itu paragraf. Terus what is an HTML element? Apa itu elemen HTML? Elemen HTML ditentukan oleh tag awal, beberapa konten dan tag akhir. Tag awal itu ya ini yang di sini, ini tag awal, terus ini konten isinya, terus tag penutup. Nah, contohnya tuh kayak ini. H1 itu tag awal dan garis miring H1 itu tag penutup. Nah, ini my first heading ini kontennya, isi dari H1 ya, seperti ini. H1 my first heading ya, ini kontennya. Nah, nanti ini ditampilin. Kenapa ini bisa lebih besar dari ini? Karena ini kan pakainya H1 ya. Kalau ini kita ganti jadi P bisa ya. Oke, kita run. Nah, posisi ukurannya akan sama gitu, karena H1 itu kan untuk judul heading gitu kan, jadi judul gitu. P-nya kan buat paragraf doang, jadi bakal kayak gini. Nah, untuk BR ini tidak mempunyai konten. BR ini tidak mempunyai konten. Elemen-elemen ini disebut elemen kosong. Elemen kosong tidak memiliki tag akhir. Nah, BR itu untuk baris baru ya teman-teman. BR kalau coba run. Nah, ya kan yang headingnya ke bawah itu ya untuk BR tuh. Nah, web browser bisa apa aja, bisa Chrome, Edge, Firefox, Safari dan yang lainnya ya. Masih banyak gitu loh. Browser. Tapi yang populer sekarang itu Chrome, Firefox. Edge juga sekarang populer karena ada Copilot ya kalau nggak salah. AI Copilot, Microsoft Copilot atau apa ya? Lupa lagi. Intinya Bing ya. Edge itu mesin pencarinya Bing kalau nggak salah ya populernya. Chrome Google ya, dari Google. Firefox ya ikut mesin pencarinya Google juga ya. Nah, nanti ditampilkan di lokal kita ya, nanti kayak gini. Terus struktur dari halaman HTML. Strukturnya itu ada HTML ya, terus ada head. Di dalam head ada title, terus setelah head ada body, di dalam body ada kontennya, ada H1 PP ya. Begitu. Nah, sejarah HTML dimulai dari tahun 89 ya, 1989, yaitu dari tim Berners-Lee. Tim yang membuat WWW gitu ya, World Wide Web. Terus dikembangkan sampai sekarang itu HTML 5 ya, 5.2, dan tutorial ini menggunakan HTML 5 standar ya, standar terbaru gitu.
Nah, itu untuk pembukaan mungkin ya. Untuk historinya, untuk sejarah HTML-nya bisa teman-teman cari-cari di internet ya, di searching-searching lagi gitu. Nanti juga aku mungkin akan mengulas sedikit di video yang lain gitu ya. Oh ya, video ini akan aku jadikan nanti playlist pertama berarti ya. Ini playlist terus ini video pertama. Oke. Oke, setelah dari sini kita akan next kita ke HTML editor. Nah, a simple text editor is all you need to learn HTML. Nah, belajar HTML menggunakan Notepad atau text edit. Nah, di PC, di laptop juga ada ya text edit tuh. Ya Notepad lah kalau di selain apa macOS ya, di PC dan pasti Notepad. Kalau di Mac itu text edit. Nah, untuk ini HTML editor ini tutor cara membuat file HTML ya. Ini kayak di Windows nih, Windows 7, Windows 8. Sama aja sih kayak kita itu Notepad kayak gitu. Notepad akan muncul Notepad kayak gitu ya. Terus nah, tuliskan sebuah HTML. Nah, ini kenapa disarankan untuk pakai Notepad? Supaya kita setidaknya mengingat ini nih, doctype, terus HTML, body dan elemen-elemen lainnya. Ya setidaknya mengingat. Kalau diketikkan biasanya suka ingat gitu ya. Nah, ini kita salin ke Notepad. Cuman kalau teman-teman jeli ini kurang ya. Di sini harusnya tuh ada setelah HTML apa? Head ya. Di sini nggak ada headnya. Nah, kalau teman-teman jeli boleh tuh ditambahin head. Untuk shape-nya encodingnya UTF-8 ya, encoding file. Nanti ininya extensionnya HTML atau HTML. Nah, ini tampilan setelah kita save terus kita buka di browser ya. Nah, ini di kode editor yang tadi ya, yang ini nih. Ini di kode editor online. Oke, kita akan coba yang ini aja. Kita kopikan yang ini, copy. Terus kesiniin, paste. Kita save. Pastikan ini ya, UTF-8 ya. Ininya di all. Terus ininya dikasih misal index.html. Nah, aku ini buat folder baru namanya dokumentasi ini. Namanya dokumentasi front end lah. Kayak gitu. Teman-teman juga kalau mau ngikutin alangkah lebih baiknya buat folder gitu untuk dokumentasi kita pembelajaran sampai mana. Oke, kita save. Kita coba buka. Nah, ini nih ya. Nah, kita buka langsung aja. Nah, kebuka kan? Ini sama kayak yang di editor online. Cuma ini kita di lokal ya, di punya sendiri. Oke, kita ke Notepad, coba lagi. Notepad yang tadi. Oh, nggak kebuka ya. Nah, yang ininya kita coba ganti latihan terus save, terus kita ini refresh. Nah, kan merubah gitu ya. Ini kalau secara di komputer ya, nggak online gitu, nggak di text editor online yang punya W3 School ini ya. Begitu ya teman-teman. Aku biasanya pakai VS Code.
Visual Studio Code. Untuk kode editor banyak sih, ada Sublime Text, Notepad++, dan ya sebagainya ya, lain sebagainya. Itu kalau teman-teman yang mau ngikutin pembelian boleh download kode editor masing-masing ya. Tapi W3 School ini menyarankan untuk pakai Notepad tadi ya, untuk mungkin biar kita ngetik. Kan kalau di kode editor yang aplikasi itu biasanya ada plugin Emmet namanya, kayak kita kalau di VS Code itu ketik aja HTML gitu terus tab, nanti akan muncul kayak ini nih, doctype HTML kayak gitu. Oh, tampilin itu ya. Kita new. Select language HTML. Nah, misal kita HTML. Nah, kan HTML 5 enter. Nah, begitulah ya. Kalau di VS Code itu di kode editor yang langsung lah intinya mah. Jadi kita tinggal ini H1 tadi kayak H1 enter kayak gitu ya. Kalau di Notepad mah biasanya harus diketik manual gitu ya. Kalau ini mah jadi nggak ditulis satu-satu, jadi langsung ada. Mungkin ditulisnya nanti kontennya aja gitu. Oke. Begitulah mungkin ya. Untuk sekilas dulu pendahuluan dari home introduction terus HTML editor. Disclaimer lagi ya, aku benar-benar ini pure pembelajaran, aku tidak menggurui. Tapi kalau teman-teman mau bertanya silahkan, nanti kalau aku bisa nanti aku jawab. Oke? Ayo kita mulai belajar gitu ya. Kenapa aku sedikit-sedikit gitu ya bahasnya. Karena kalau kita langsung banyak, misal nih sekarang dari home sampai ke atribut, nanti yang ada jenuh ya, kelamaan juga videonya nanti. Nah, aku ingin tuh kayak sedikit tapi tersampaikan gitu ya. Ngapain panjang-panjang tapi yang ditujunya enggak tersampaikan. Aku gak mau kayak gitu ya. Malah jenuh nanti nontonnya, sumpah. Aku juga kan ya penonton aktif di YouTube, jadi tahulah kita tuh berapa menit sih kita nontonnya kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, sedikit tapi tersampaikan. Nah, mungkin sekian ya untuk pendahuluannya, dan aku sarankan teman-teman login sih biar kelihatan progresnya kayak mana ya. Kita in progress tuh kayak ini 1%, 3 dari 75 lesson begitulah, tertracking lah intinya mah gitu kita belajar tuh ya. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya silahkan di komen aja ataupun DM aku di IG atau Facebook ya, atau di Discord juga boleh. Dan ya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe jika menurut teman-teman ini bagus gitu ya. Sekian dari saya, masih bersama saya Givari Lionel Biontara. Oke, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.